Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Damayanti dengan NIM 23308111096, Prodi Administrasi Bisnis. Di video kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SH.MH dengan tema Pendidikan Moral Pancasila di Era Digital, Tantangan dan Strategi. Tantangan integrasi nilai-nilai Pancasila menjadi suatu hal yang esensial. Masyarakat harus mampu secara etis dan bertanggung jawab di era teknologi. Eksplorasi konflik potensial antara nilai-nilai Pancasila dan tren teknologi akan saya jelaskan dalam video kali ini. Dalam perkembangan teknologi saat ini, banyak tantangan-tantangan utama yang harus kita selesaikan. Pancasila menjadi suatu pondasi kunci untuk pembentukan karakter, dan banyak langkah-langkah krusial menuju masyarakat digital yang beretika dan bermartabat. Selain itu, teknologi juga menjadi suatu kekuatan utama untuk pembentukan karakter masyarakat Indonesia, baik dalam kita berinteraksi, bekerja, dan juga berkomunikasi. Banyak tantangan etis yang harus kita hadapi, dan Pancasila menjadi suatu landasan moral untuk mewujudkan pembentukan karakter itu. Diintegrasikan secara bermakna dalam konteks teknologi informasi dengan fokus pendidikan dan etika digital. Dari banyak tantangan-tantangan tersebut muncul pertanyaan bagaimana masyarakat mampu secara aktif untuk berinteraksi secara etis dan Pancasila mampu menjadi suatu pedoman dan pembimbing manusia dalam berperilaku online secara positif. Di video kali ini pula akan dijelaskan terkait wawasan komprehensif tentang cara integrasi nilai-nilai Pancasila dapat membentuk dan memandu perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi suatu landasan dasar konstitusi dan landasan filosofis bangsa. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu terkait pembahasan Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip. Oleh karena itu, Pancasila adalah 5 prinsip yang dijunjung oleh negara Indonesia. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus tetap menjadi Pancasila yang utuh untuk negara Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula terkait fungsi Pancasila ada 3. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Dan yang kedua, Pancasila sebagai segala sumber hukum yang ditetapkan oleh negara Indonesia, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur yang ditetapkan oleh adat, budaya, dan sosial budaya Indonesia itu sendiri. Meskipun mengandung nilai dan prinsip yang berbeda, tetapi semua nilai-nilai Pancasila menjadi suatu kesatuan yang utuh. Satu sila mencerminkan 4 sila lainnya. Bukan hanya sebagai falsafah negara Indonesia, tapi juga sebagai falsafah bangsa Indonesia itu sendiri. Dan Pancasila harus kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga mampu menangkal, mencegah, menindak, dan menangkis segala bentuk ideologi lainnya dan juga tantangan-tantangan lainnya di masyarakat. Dan sedikit banyak dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam negara itu Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu terkait pembahasan era digital dalam ruang lingkup transformasi landscape sosial dan budaya. Ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama yaitu terkait era digital. Era digital ini adalah transisi dari ekonomi berbasis industri menjadi ekonomi yang berbasis informasi, di mana teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi suatu hal yang penting dalam ruang lingkup tersebut dan menjadi pendorong yang paling utama dalam perkembangannya. Yang kedua yaitu terkait adanya teknologi. Teknologi itu sendiri adalah suatu produksi yang dihasilkan dari adanya era digital itu sendiri. Teknologi adalah alat yang digunakan sebagai bentuk pengembangan permasalahan yang terjadi pada setiap kehidupan manusia, bangsa, dan juga negara. Dari beberapa pengertian era digital dan teknologi tersebut,
muncul banyak perubahan dan juga dampak-dampak yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu terkait bentuk perubahan dalam sosial budaya itu sendiri. Teknologi dan era digital dapat mengubah pola pikir, norma-norma, dan nilai-nilai masyarakat yang sudah turun-temurun diterapkan di Indonesia. Dan selain itu, selain membentuk perubahan sosial masyarakat, juga akan terbentuknya dinamika baru, perubahan pola komunikasi, peningkatan akses informasi, dan pengembangan ekosistem digital yang lebih kompleks dan lebih luas. Dari perubahan dan juga dampak-dampak dinamika baru yang muncul dari adanya era digital dan juga teknologi, muncul juga dampak yang sangat signifikan sekali di masyarakat, yaitu ketika adanya perubahan dalam pola cara berpikir di masyarakat itu sendiri, dan cara bersosialisasi masyarakat serta partisipasi masyarakat ketika era digital dan teknologi muncul dan berkembang dalam sosial budaya masyarakat. Yang ketiga, tantangan-tantangan tersebut tidak terlepas dari adanya implementasi nilai-nilai Pancasila yang dapat diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya di era digitalisasi negara saat ini. Yang ketiga yaitu terkait integrasi nilai-nilai Pancasila tentang pemahaman Pancasila dan juga teknologi. Ada beberapa tantangan itu sendiri adalah serangkaian yang muncul akibat permasalahan masyarakat itu sendiri yang harus kita perlukan pemahaman dan juga pemahaman yang mendalam dan strategi terencana untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang muncul di ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Dan tantangan itu tidak terbatas pada aspek budaya manusia, tetapi meluas pada pengaruh-pengaruh pergeseran budaya yang digerakkan oleh teknologi dan era digital yang semakin berkembang saat ini. Dan selain adanya perubahan pembentukan karakter di masyarakat, kita juga merasakan munculnya sikap individualistik dan akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita membangun rasa tanggung jawab yang kolektif dan menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kesatuan yang menjadi inti dari Pancasila itu sendiri dan menjadi prinsip dari Pancasila. Selain tantangan-tantangan itu, muncul juga permasalahan adanya akses ketidaksetaraan dalam masyarakat yang menimbulkan polarisasi di suatu lokasi tertentu dan juga perpecahan sosial, karena masyarakat harusnya menerima semua manfaat dari adanya era digitalisasi, tapi saat ini ketidakadilan dan juga masih banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Dan selain itu juga ada tantangan terkait pemahaman Pancasila yang masih kurang di kalangan generasi muda. Dan juga tantangan transformasi teknologi atau Society 5.0. Society 5.0 ini muncul dari Jepang, menekankan integrasi antara ruang cyber digital dan juga ruang fisik. Di Society 5.0 ini ditekankan untuk masyarakat harus mampu memiliki keterampilan digitalisasi dan mendorong inovasi dan juga kreativitas dalam penggunaan teknologi di masyarakat itu sendiri. Dan dalam Society 5.0 ini juga bisa diterapkan adanya pendidikan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan juga Matematik. Dengan adanya pendidikan ini, masyarakat mampu memiliki kualitas digitalisasi yang semakin meningkat. Dan kita juga harus memahami tantangan dengan cermat agar kita bisa menciptakan strategi yang terarah dan juga solusi yang terencana. Yang keempat yaitu terkait strategi dalam pembentukan karakter. Ada beberapa cara strategi yang bisa kita terapkan sebagai masyarakat dan juga pemerintah bisa ikut turut serta mendukung strategi tersebut. Yang pertama yaitu adanya edukasi dan kurikulum. Upaya ini membangun jati diri masyarakat bangsa Indonesia, dan dengan adanya teknologi digital juga memainkan peran signifikan dalam membentuk karakter itu sendiri. Bisa diwujudkan dengan adanya dengan belajar interaktif, merangsang refleksi etis, dan juga mengajarkan tanggung jawab sosial. Bisa melalui pembelajaran online, video, pendidikan, dan sumber daya digital lainnya. Dalam kasus COVID-19 pada tahun 2020, pengembangan ilmu teknologi dan juga pengembangan era digital itu semakin berkembang dengan adanya pemberian video edukatif melalui konten-konten video karena terbatasnya sosialisasi masyarakat di era COVID-19 tersebut. Dan yang kedua yaitu terkait integrasi nilai-nilai Pancasila yang harus mampu kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bersikap etis dan bertanggung jawab dalam interaksi di dunia maya.
Dan yang ketiga, juga kita harus memiliki strategi literasi digital. Literasi digital ini menjadi suatu hal yang penting karena kita menggunakan sosial media, berarti kita juga harus mampu memahami dan juga menganalisis informasi-informasi yang kita dapatkan supaya kita tidak termakan oleh informasi-informasi palsu yang akhirnya memecahkan persatuan Indonesia itu sendiri. Yang keempat yaitu terkait pemberdayaan teknologi, menyebarkan pemahaman-pemahaman Pancasila di media sosial ataupun menggunakan media sosial sebagai sarana untuk kita menyampaikan konten-konten edukatif secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang kelima, adanya kolaborasi lintas sektor. Adanya kolaborasi dalam masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan juga organisasi untuk menciptakan suatu proyek-proyek yang baru dan mendukung perancangan pembentukan karakter masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya dengan menggunakan webinar, internship, mentorship, dan lain sebagainya untuk memproyeksikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai SDGs. Dan poin yang kelima yaitu terkait etika digital dan nilai-nilai Pancasila. Etika digital juga harus kita terapkan dalam penggunaan digitalisasi itu sendiri untuk memastikan keadilan dan kesetaraan akses serta nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam persatuan Pancasila itu bisa kita terapkan. Selain itu, kita juga bisa menuntut penggunaan teknologi otomatisasi harus diarahkan untuk memberikan manfaat dan menghindari diskriminasi dan ketidaksetaraan. Selain itu, etika digital juga bukan hanya sekedar rangka kerja, tetapi landasan moral yang membentuk perilaku masyarakat di dunia maya, dan juga menciptakan pondasi kuat untuk memandu interaksi dan menggunakan teknologi menjaga integritas sosial dan merawat harmoni dan masyarakat digital. Jadi selain adanya literasi digital, kita juga harus memiliki etika digital itu sendiri agar penggunaan digitalisasi, teknologi, dan lain sebagainya itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah terkait kesimpulan. Dari banyaknya pengertian, pembahasan terkait tantangan, strategi, dan juga bagaimana cara kita untuk memaksimalkan strategi-strategi yang ada untuk mengkolaborasikan semua aspek yang ada agar kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan di era digitalisasi saat ini. Kontribusi pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi suatu hal yang penting agar kita bisa menciptakan strategi yang terencana yang sesuai untuk memecahkan tantangan-tantangan tersebut. Dan integrasi nilai-nilai Pancasila di era digital bukanlah hanya sekedar adaptasi, tetapi harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Tetapi juga hal ini bisa menerapkan dan menguatkan karakter yang mengedepankan etika, tanggung jawab, dan persatuan. Selain itu, masyarakat juga dapat membentuk pondasi yang lebih kokoh untuk menghadapi perubahan-perubahan kompleks di era digitalisasi teknologi saat ini. Terima kasih, mungkin hanya sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulan yang paling penting yang bisa saya sampaikan adalah kita sebagai masyarakat dan generasi muda harus memahami prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri agar tantangan-tantangan bisa kita selesaikan dengan baik, strategi-strategi bisa berjalan dengan sesuai rencana dan juga konsep yang sudah kita tetapkan, dan partisipasi aktif masyarakat dan juga pemerintah juga menjadi suatu hal-hal yang penting agar strategi bisa terlaksana dengan baik. Dari banyaknya tantangan dan juga dari banyaknya strategi, kita sebagai masyarakat harus mampu memilah solusi apa yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan tantangan dan juga permasalahan sosial tersebut. Selain itu, sumber yang saya dapat untuk di video kali ini terkait penyampaian pendidikan moral etika berdigitalisasi itu disampaikan oleh Kak Fatmah Ulfatun. Sumber ini juga menjadi salah satu proyeksi saya untuk bisa menyampaikan terkait materi tantangan-tantangan nilai Pancasila di era globalisasi saat ini. Dan untuk menutup video kali ini, saya harap teman-teman semua bisa bijak untuk menggunakan media sosial, bijak untuk berdigitalisasi, dan mampu menerapkan literasi digital, etika digital, agar pemanfaatan digitalisasi bisa secara optimal dan bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk kita ke depannya.
hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan yang saya sampaikan bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan tantangan dan juga strategi yang saya bahas bisa menjadi proyeksi teman-teman dan refleksi kita semua bahwa Pancasila menjadi suatu hal atau pondasi utama untuk kita menghadapi tantangan di era digitalisasi dan globalisasi saat ini. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nadia Putri Damayanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.